Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kisatilingga. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pakaian-pakaian pada zaman prasejarah. Yang pasti untuk mengenalnya, kita harus mengetahui The Venus of Willendorf. The Venus of Willendorf ini ada pada sekitar 25.000 sebelum Masehi. Patung ini menjadi terkenal karena ukiran di bagian kepalanya. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu rambut atau sebuah hiasan kepala, tetapi hal ini menunjukkan pada zaman ini sudah mulai adanya kemauan untuk terlihat indah dan stylish. Yang kedua ada The Venus of Bresenpoe, yaitu terjadi pada sekitar 23.000 sebelum Masehi. Patung ini juga merupakan patung yang terkenal karena ukiran di bagian kepalanya. Patung ini berasal dari Prancis. Kemudian ini adalah hasil dari rekonstruksi The Venus of Bresenpoe. Gravettian culture atau budaya Gravettian terjadi pada sekitar 35.000 sampai 22.000 sebelum Masehi. Budaya ini berasal dari Eropa bagian utara, lebih tepatnya di sekitar Romawi Hungaria, dan bisa kita lihat pada gambar yaitu terdapat tengkorak yang disebut dengan the prince atau pangeran. Putih-putih di sekitar tengkorak ini merupakan cangkang dan tulang. Setiap cangkang kecil atau gigi binatang kecil itu memiliki lubang kecil di dalamnya. Cangkang dan gigi ini dijahit ke baju, celana, hingga hiasan kepala dan sepatu bootsnya. Gravettian culture menandai mulainya pengetahuan tentang tekstil. Tidak ada bukti tekstilnya, tetapi telah ditemukan jejak dari tekstil yang berasal dari batu yang berada di makam. Dapat dilihat dari gambar bahwa seiring berjalannya waktu, jejak dari tenunan membuat tanda pada batu. Dengan ini kita mengetahui bahwa teknik menenun sejak 35.000 tahun yang lalu sudah ada. Pada slide ini saya akan membacakan spekulasi yang didasarkan dengan fakta untuk membahas pakaian pada iklim yang lebih hangat. Ada kemungkinan bahwa orang-orang pada zaman Neolitik dan Paleolitik yang berada di belahan bumi bagian selatan memakai pakaian yang mirip dengan suku-suku di Afrika, Australia, rainforest, dan lain-lain seperti yang ada di gambar slide ini. Pakaian-pakaian ini digunakan untuk membedakan barang, status, dan keberanian. Selain itu, mereka juga ingin terlihat baik dan stylish. Bradshaw Rock Painting. Bisa dilihat pada lukisan yang ada di slide ini bahwa pada zaman Neolitik dan Paleolitik sudah terdapat pakaian. Kita juga bisa menspekulasikan bahwa pakaian ini mirip dengan baju suku-suku yang ada di slide sebelumnya. Kemudian ada the Bok people atau orang-orang Bok, yaitu berdasar dari pit box atau rawa gambut yang merupakan sejenis lahan basah yang tanahnya lunak dan kenyal. Sebagian besar terdiri dari lumut, sphagnum yang hidup dan membusuk. Lumut yang membusuk dan padat dikenal sebagai gambut, yang dapat dipanen dan digunakan sebagai bahan bakar atau sebagai aditif tanah. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu gambar tengkorak yang ditemukan di dalam pit box. Badan dari box ini yang paling muda diperkirakan sekitar 6.000 sampai 100 tahun sebelum Masehi. Mayat dari peninggalan ini kurang indah untuk dipandang karena kebanyakan merupakan manusia-manusia yang mati dengan kejam yang dijadikan pengorbanan atau tumbal, pembunuhan, dieksekusi, dan lain-lain. Pelajaran baik yang dapat kita ambil dari zaman Neolitik atau Bronze Age adalah hairdo. Mereka sangat terampil dalam mengatur berbagai macam rambutnya. Kemudian selain itu, ada juga kerapihan kutikula kuku yang mulai diperhatikan. Dalam gambar, kutikula kuku ini sangatlah rapih. Ini merupakan gambar yang diambil dari mayat seorang laki-laki. Kemudian ini adalah baju-baju yang digunakan oleh orang-orang Bok. Dan ini merupakan baju
atau pakaian generasi sekarang yang mirip dengan baju-baju orang-orang Bok yang terdapat pada slide sebelumnya. Ozzy the Iceman, yaitu diperkirakan hidup sekitar pada tahun 3300 sebelum Masehi. Ia ditemukan di balok es daerah berhutan pada awal tahun 1990 dan setelah direkonstruksi kira-kira memiliki tubuh dan wajah seperti gambar di samping. Ozzy diperkirakan meninggal karena tertusuk oleh panah tepat di hatinya. Ia tertusuk dari belakang. Ini merupakan pakaian-pakaian Ozzy the Iceman. Kita dapat melihat bahwa terdapat topi, kemudian ada juga senjata dan sepatunya. Ini akan saya jelaskan cara Ozzy menggunakan baju, yaitu dimulai dengan memakai ikat pinggang kulit, kemudian ia memasang legging yang juga terbuat dari kulit, kemudian ia memakai cawat yang ia gantung dengan bantuan ikat pinggang untuk melindungi alat kelaminnya. Setelah itu, ia menggunakan sepatu, mantel kulit, dan cape atau mantel tanpa tangan yang dibuat dari jerami. Digunakan jerami karena hangat dan tahan air. Kemudian ia juga menggunakan topi yang terbuat dari kulit beruang dan sol sepatunya terbuat dari kulit beruang. Kemudian sepatu luarnya itu terbuat dari kulit rusa. Byzantine Empire. Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium adalah wilayah timur Kekaisaran Romawi yang terutama berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Pada zaman ini, perkembangan pakaian sudah mencapai kekayaan warna, kain, dan ornamen atau aksesoris yang jauh melebihi hari-hari terbesar Roma. Fashion Kekaisaran Bizantium tidak hanya memengaruhi ibu kotanya saja, tetapi juga ikut memengaruhi daerah yang berada di bawahnya seperti Italia, Yunani, dan Rusia. Byzantine costume, yaitu terdiri dari tunik, dalmatia, superhumeral, loros pallium, palla, dan stola. Yang pertama akan dijelaskan tunik. Tunik merupakan pakaian yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Pada daerah ini lebih dikenal dengan sebutan kiton. Untuk pakaian pria panjangnya sebetis, sedangkan untuk wanita panjangnya sampai mata kaki. Kemudian ada dalmatika. Dalmatika merupakan tunik yang membentuk huruf A dengan potongan samping untuk kalangan atas. Dalmatika dihias dengan sulaman atau permata. Kemudian ada palla dan stola. Pada Kekaisaran Bizantium, untuk kelas atas, baik palla dan stola terbuat dari tekstil mewah berwarna-warni yang biasanya dibordir dan terkadang berhiaskan permata. Kemudian ada superhumeral. Superhumeral ini hanya dikenakan oleh keluarga kekaisaran. Superhumeral adalah kerah besar berhiaskan permata yang dikenakan oleh wanita maupun pria. Kemudian ada loros atau pallium, yang merupakan mahkota permata dikenakan oleh keluarga kekaisaran. Mahkota permaisuri dihias menggunakan untayan mutiara panjang yang digantung dalam 2 atau 3 baris di bagian depan. Untuk lebih jelasnya silahkan melihat slide sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video next-nya. Dah.